Sekarang, Kuva Grip BP juga ada yang untuk dewasa. Kuva Grip BP kan aktif ya. Kuva Grip BP dewasa, fokus redakan batuk pilek. So congratulations, and of course, 32 teams making best. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Australia U23 di laga kedua Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar. Timnas Indonesia telah menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk Presiden FIFA, Gianni Infantino. Menangan tipis timnas Indonesia dengan skor 1-0 atas Australia tidak hanya membanggakan para penggemar sepak bola, ini juga mendapat pujian khusus. Gianni Infantino dalam pernyataannya usai pertandingan menyampaikan apresiasinya kepada timnas Indonesia atas kinerja luar biasa mereka dalam menghadapi tim tangguh seperti Australia. Timnas Indonesia telah menunjukkan permainan yang luar biasa dalam pertandingan. Namun, di tengah pujian tersebut, Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam sepak bola. Presiden FIFA mengatakan timnas Indonesia tak akan kalah jika tidak curangi wasit. Selain itu, Presiden FIFA juga menyoroti penampilan gemilang kiper timnas Indonesia, Hernando Ari, yang telah memberikan permainan apik dan penyelamatan luar biasa dalam pertandingan tersebut. Berkat penyelamatan gemilang Hernando Ari, timnas Indonesia berhasil menang melawan timnas Australia. Begini hasil laga timnas Indonesia U23 versus Australia U20. Hasil pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 tahun 2004, timnas U23 Indonesia
Hi, hello, welcome back to my channel. Selamat pagi, kelas B, apa bisa mendengar saya? Selamat pagi, bisa dok? Ya. Kelas B, berapa orang kira-kira jumlahnya? Kelas B 42 orang dok. 42 orang. Oh, berarti mungkin ada teman-teman kelas A yang bergabung di sini. Karena Hari ini dok yang bergabung bersama kelas D dok. kelas apa? Kelas apa? Kelas D dok. Kelas D. Oh, kan jadwalnya dia lagi 3 minggu ya, lagi 2 minggu dari sekarang. Izin dok, kelas A juga join dok yang seperti dok suruh di email. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ya. Kan nanti kan ya ini akan diulang lagi minggu depan sama 2 minggu lagi ya. Kalau ada yang belum belum paham bisa ikut lagi. Kalau yang sudah paham ya sudah boleh ikut sekarang aja. Kita akan mulai dengan
pemeriksaan sistem saraf. Ya. Atau juga disebut dengan pemeriksaan neurologi. Mudah-mudahan saudara bisa membedakan, nanti cari apa yang disebut dengan gangguan saraf, apa yang disebut dengan gangguan jiwa. Ya. Tapi kalau pada anjing mungkin gangguan jiwa pada anjing itu tidak banyak, belum banyak diperhatikan. Tapi kalau pada manusia kan ada. Mohon maaf, ada yang bisa bantu saya? Saya mau pindah ke slide berikutnya. Tekan apa? Halo? Sudah, Dok. Hah? Sudah ke slide berikutnya? Ini kok Ini, belum Dok. kelihatan punya saya? Waduh, gimana caranya nih? Biar saya bisa ngelihat slide saya gimana? Hmm. Apakah sudah berubah, Dok? Ya, sekarang sudah. Saya mesti tekan apa? Mohon dikasih tahu. Atau sana yang mengubah. Jadi saya yang ubah. Oke. Ya, ini atas nama siapa? Boleh? Bukan. Ya, betul, Dok. Ya, James. ya James ya. Tolong dibantu. Nah, kita mulai dengan kenapa orang melakukan pemeriksaan saraf. Pada hewan sakit bisa muncul gejala saraf. Ya, misalnya apa gejala saraf yang kalau pada ayam yang kena penyakit tetelo itu ada gerakan namanya gerakan torticollis. Jadi gerakan meliuk-liukkan lehernya. Kemudian kalau pada anjing distemper kadang-kadang muncul getaran pada telinga atau pada bibirnya, ya, tremor. Kemudian kalau pada yang rabies yang terkena itu gejala sarafnya itu lebih banyak ke perubahan perilaku, bisa menjadi galak atau menjadi pendiam. Kemudian kalau pada kuda yang tetanus, gejala sarafnya adalah mengalami kejang yang betul-betul tegang. Ya, makanya disebut dengan tonus atau tetanus. Itu contohnya. Yang pertama tujuannya adalah melokalisir eh, apakah lesinya terjadi pada sistem saraf pusat atau pada saraf tepi.
Apakah gangguannya di otak atau gangguannya di saraf perifer, misalnya gangguan pada nervus ischiadicus di kaki belakang atau nervus supraspinatus di kaki depan, nah, seperti itu. Jadi, apakah dia bersifat sentral atau bersifat perifer. Kemudian yang kedua adalah menilai seberapa luas cedera atau penyakit saraf yang sedang berlangsung. Hanya lokal ataukah hanya melibatkan beberapa bagian dari tubuh atau malah seluruh tubuh. Yang ketiga adalah kalau memungkinkan menentukan penyebab kenapa gangguan saraf itu bisa muncul. Misalnya pada penyakit tetanus pada kuda misalnya, atau pada monyet misalnya. Misalnya kalau kita ambil contoh pada monyet. Monyet yang dipelihara oleh masyarakat, kemudian dirantai pada perutnya atau pada lehernya, itu kadang-kadang bisa timbulkan luka. Nah, luka itu kalau tercemar oleh bakteri Clostridium tetani, maka akibat sampingnya racun bakteri Clostridium itu bisa menimbulkan gejala kejang-kejang. Nah, itu adalah tindakan menentukan penyebab gangguan saraf. Jadi itulah tujuannya. Satu, melokalisir. Dua, menilai luas cedera atau penyakit. Yang ketiga, kalau mungkin menentukan penyebabnya. Slide berikutnya, James. Oke. Nah, bagi pemeriksaan saraf ini adalah yang sulit adalah menentukan sifat alami dari penyakit saraf itu. Nah, di sini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder. Yang primer itu adalah penyakit saraf yang muncul memang berasal dari sistem saraf. Contohnya misalnya kalau rabies, penyakit rabies pada anjing, itu virus rabies memang menyerang otak. Ya. Jadi dia hidup di otak sehingga mengganggu fungsi saraf otak. Kemudian penyakit apa lagi ya? Penyakit ND ya, itu juga menyerang otak. Ya, mungkin yang diserang adalah otak, terutama adalah otak medula oblongata, sehingga koordinasinya menjadi tidak bagus. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang bersifat sekunder. Penyakit ini tidak menyerang sistem saraf, tapi mengganggu sistem saraf. Sehingga gejala saraf itu muncul sebagai gejala ikutan. Sebagai misal, neoplasia. Ada neoplasia atau tumor yang tumbuh di dekat saraf apa misalnya? Saraf misalnya ada tumor di sebelah nervus ischiadicus kaki belakang. Maka akibat tekanan tumor pada saraf ischiadicus itu, maka fungsi nervus ischiadicus untuk menginervasi kaki belakang itu menjadi menurun. Akibatnya mungkin anjing atau kucing itu menjadi lumpuh atau menjadi setengah lumpuh. Kemudian toksaemia, keracunan ya.
ada keracunan kalau pada kambing namanya pregnancy toxemia. Jadi ada kambing betina induk yang bunting tua, apalagi kembar anaknya. Nah, kalau kambing kan biasanya satu anaknya. Tapi kalau dia kembar, maka kebutuhan akan energi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan bunting tunggal. Akibatnya tubuh kambing betina induk itu akan mencari sumber energi dengan memecah ototnya, dengan memecah proteinnya, terutama akibat sampingannya itu adalah muncul badan-badan keton. Badan-badan keton ini akan meracuni itu pada kambing bunting. Nah, misalnya yang sekunder lagi itu bisa karena tadi sudah disebut tetanus akibat infeksi Clostridium tetani. Bakteri itu menghasilkan toksin. Toksinnya itu yang merangsang otak sehingga terjadilah kejang-kejang. Ya, itu contohnya. Jadi saraf itu ada yang disebut primer, memang terjadi pada sistem saraf. Sekunder itu tidak terjadi pada sistem saraf, tapi pada sistem yang ada di sebelahnya sehingga mengganggu kerja sistem saraf. Silakan James berikutnya. Nah, pada pemeriksaan saraf jangan lihat sulitnya, cuma ada 5 tahapan ya pemeriksaan saraf. Namun juga bisa melakukan pemeriksaan saraf iseng-iseng kepada teman saudara. Misalnya James memeriksa kepada Eginda Teresia misalnya, atau James memeriksa kepada Nurul Wahdania misalnya. Ya. Nah, yang perlu diperiksa itu adalah yang pertama adalah sikap mentalnya dan tingkah laku. Gampang ya, sikap mental dan tingkah laku. Misalnya dari anjing, kalau rabies dari anjing yang biasanya biasa tiba-tiba menjadi sangat galak. Itu jadi sudah perubahan tingkah laku. Kemudian sikap mental dari biasanya siaga setiap hari tiba-tiba jadi loyo, ya. Nah, itu juga. Yang kedua adalah cara berjalan, ya. Berjalan secara melangkah. Yang ketiga adalah reaksi postur. Reaksi postur ini ada beberapa yang diperiksa. Ya. Yang keempat adalah refleks saraf spinal. Saraf-saraf yang berpangkal di medula oblongata yang ada 12 itu mungkin nyaman wiku ada nyaman wiku, coba menyaut nyaman wiku. Ya, coba sebutkan saraf kranial, saraf asal kepala yang ada 12 itu. Sebut satu atau dua, silakan Pak Wiku. Sebentar dok, yang pertama itu mungkin olfactory dok. Olfaktorius ya, yang kedua abdusen. Terus baru dua ya. Vagus ya, 3. Coba sebut sebanyak-banyaknya biar temannya lebih ringan. Hipoglossus yang ke lidah ya. Terus ya, habis itu facialis yang ke wajah, facial ya. Terus trigeminal. Trigeminal nerve atau trigeminus nervus ya. Terus aksesorius ya. Okulomotor buat mata. Okulomotorius ya. Itu optikus
Optikus yang untuk mata, Oh ya, maaf dok. okulomotor juga untuk gerakan mata ya. Terus Ya. Nah itu toklearis. troclearis ya. Ya. Masih ada lagi Wiku? Toklearis vestibulocochlearis. Vestibulo cochlearis. Ya, terus Sudah sih dok. udah, oke ya. Ya, mudah-mudahan Wiku sudah menyebutkan 12 bagi teman-teman yang masih lupa-lupa sedikit atau hanya ingatnya, ya tinggal menambahkan saja, jadi ada 12. Sebenarnya kalau mau bodoh-bodohan, sebut aja nervus cranialis primum yang pertama, nervus cranialis secundum yang kedua, tertium yang ketiga. Boleh juga 1 sampai 12. Atau kalau mau bahasa Indonesia, saraf kepala ke-1, ke-2 sampai ke-12. Kalau Wiku tadi sudah menyebutkan dengan lengkap. Jadi itulah pemeriksaan neurologi, ada 5 langkah. Jadi adalah mental attitude, tingkah laku, cara berjalan, reaksi postur, saraf spinal. Saraf spinal itu contohnya salah satu adalah kalau saudara pernah diketuk lututnya, kemudian lututnya itu bergerak ke depan, nah itu contoh saraf spinal. Yang kelima adalah refleks saraf krania. Pak James, silakan Pak James. Sekarang kita ngomongin refleks, ya refleks. Ingat kata refleks ya. Jadi refleks itu unsurnya adalah ini yang dua yang utama unsurnya. Yang pertama adalah saraf perifer yang akan diperiksa. Misalnya seperti anjing yang berjalan dengan mengangkat satu kaki belakangnya. Kita ingin lihat apakah refleks saraf spinal untuk kaki belakangnya ini masih bagus apa tidak. Ya. Kemudian yang diperiksa pertama tentu saja saraf perifer yang akan diperiksa. Kalau kaki belakang terutama adalah nervus ischiadicus atau nervus perinealis atau nervus peroneus ya. Wah, istilah-istilah saraf ya. Mudah-mudahan saudara buka-buka lagi catatannya ya. Kemudian yang kedua adalah segmen chorda spinalis atau batang otak. Jadi chorda spinalis itu secara anatomis dibagi menjadi kalau dari depan ada segmen leher atau segmen cervicalis. Ada 9 kalau nggak salah ya. Kemudian ada segmen thoracalis yang di dada. Ada 13 atau 18. Kemudian ada segmen lumbalis. Berapa ya? 5. Ya, 6. Kemudian yang ujung ada segmen sakralis. Ya. Nah, itu adalah pembagian segmen chorda spinalis. Kemudian yang diperiksa juga adalah batang otak. Ya. Mungkin saudara pernah nonton tinju, ya. Misalnya petinju Mike Tyson tiba-tiba memukul rahang petinju siapa ya? Saya lupa lawannya siapa, Lennox Lewis misalnya. Tiba-tiba Lennox Lewis roboh, kemudian biasanya tangannya diangkat, apakah tangannya masih bisa melawan, kemudian matanya di center, apakah pupilnya masih bisa mengecil. Nah, kalau misalnya pupilnya tidak bisa mengecil, maka pertandingan dihentikan, itu artinya batang otaknya sudah mengalami gangguan. Jadi tidak pantas melawan orang yang mengalami gangguan syaraf pusat
melawan petinju yang masih bugar. Jadi pertandingan harus dihentikan untuk keselamatan petinju. Nah, suatu refleks itu ingat ada unsur saraf perifernya, ada unsur saraf pusatnya. Ya, dalam hal ini adalah korda spinalis dan batang otak. James, silakan. Nah, sekarang ini istilah aja, ada jalur. Jadi bayangkan refleks misalnya kalau yang pernah nonton film SpongeBob, jadi tangannya dibakar oleh SpongeBob, ya, dia tidak merasakan. Film ini tidak berlawanan dengan refleks, ya, lengkung refleks namanya, arcus refleks, ya. Nah, arcus refleks itu yang pertama itu ada disebut dengan jalur ascendent. Jalur ascendent itu misalnya jari kita kalau kita menyentuh dingin atau menyentuh panas kan kita akan menarik, menghindari barang yang terlalu dingin atau yang terlalu panas. Nah, impuls itu menjalar dari tepian menuju ke saraf pusat. Itu namanya disebut istilahnya adalah jalur ascendant, naik, ya, naik dari tepi ke pusat. Jadi teknisnya adalah setelah impuls melintasi saraf tepi, kemudian dia masuk ke korda spinalis, terutama pada bagian via white matter, ya, kemudian menuju batang otak. Selanjutnya menuju cerebellum, kemudian diolah di korteks sensori motor pada cerebrum. Jadi refleks itu diolah juga, jangan kira tidak diolah. Ini pengolahannya adalah di cerebrum atau otak besar. Nah, setelah dari otak besar, maka akan muncul responsnya yang disebut dengan jalur descendant. Berjalannya ke melalui kapsula interna atau white matter juga, white matter dari batang otak dan korda spinalis, kurang di sini, kemudian saraf perifer, kemudian sampai ke otot, dan reaksinya adalah kita menarik tangan kita dari sesuatu yang panas atau sesuatu yang dingin. Jadi secara garis besar dapat diceritakan sekali lagi, kalau ada api, tangan kita nyentuh api, maka impuls panas itu diantarkan oleh saraf tepi ke korda spinalis, dari korda spinalis diantarkan ke batang otak, dari batang otak diantarkan ke cerebrum, diolah di sana, kemudian hasil olahannya itu, responnya itu disalurkan ke kapsula interna dan white matter batang otak, ke korda spinalis, kemudian ke saraf tepi, kemudian ke otot, terjadilah reaksi. Kita akan menarik tangan kita atau kita akan mendiamkan tangan kita. Itu yang disebut dengan lengkung refleks. Pak James, silakan. Nah, ini harus kita lewati. Ada istilah kalau mau pelajari saraf atau refleks, ada yang disebut dengan lower motor neuron atau LMN. Ya. Ini adalah kalau di Indonesia kan adalah pusat saraf motorik yang ada di tepian atau di bawah. Ya.
Nah, lower motor neuron ini body sel sarafnya itu dan dendrit, mudah-mudahan masih ingat sel saraf. Kemudian ada penjuluran-penjulurannya disebut dengan dendrit. Itu adanya di kolumna ventral, abu-abu pada korda spinalis, atau nukleus saraf kranial pada batang otak. Aksonnya, penjuluran dari sel saraf yang paling panjang yang menyampaikan impuls, itu meninggalkan saraf pusat. Kemudian berjalan pada saraf tepi ke telodendron serabut otak untuk memberikan inervasi kepada yang disebut dengan istilahnya adalah lower motor dendron. Berikutnya Pak James. Nah, sekarang kalau ada lower, ada upper. Upper motor neuron. Bodi sel saraf dan dendritnya ada pada gyremater pada otak besar, cerebrum. Tepatnya adalah motor cerebral cortex. Atau pada batang otak juga ada, disebut dengan red nucleus, reticular nuclei. Aksonnya itu meninggalkan saraf pusat melalui white matter, cerebrum, dan korda spinalis ke telodendron serabut otak di dekat lower motor neuron. Jadi berdekatan ya tempatnya. Asalnya yang berbeda, ada yang dari saraf pusat, ada yang di bawahnya saraf pusat. Pak Jim, teruskan. Nah, sekarang kita mulai dengan pemeriksaan. Yang tadi itu adalah awalan supaya harapannya supaya memudahkan mengerti tentang pemeriksaan saraf. Sekarang adalah pemeriksaan mental attitude dan tingkah laku, atau pemeriksaan sikap mental dan tingkah laku. Ini yang pertama dari 5 pemeriksaan. Silakan Pak James. Umumnya kalau ada hewan peliharaan terutama, itu yang paling paham terjadi perubahan tingkah laku atau perilaku adalah para pemiliknya. Tentu saja pemilik yang hubungannya dekat dengan hewan peliharaannya. Kepada pemilik kita bisa bertanya apakah hewannya ceria sehari-hari. Ya. Misalnya bisa saja dari ceria menjadi pemurung. Kemudian apakah hewannya siaga? Misalnya kalau anjingnya biasa ngelihat kucing gonggong, sekarang ada kucing lewat di depannya diam-diam saja, nah, itu perilakunya ada perubahan. Kemudian apakah hewannya responsif? Misalnya si anjing punya nama, kalau orang Bali mungkin namanya Sempol, dipanggil Sempol, Sempol, tapi dia diam aja, itu berarti tidak responsif. Biasanya sih kalau dipanggil Sempol dia noleh atau mendekat. Nah, pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan untuk pemilik dan jawabannya itu saudara bandingkan dengan apa yang saudara temukan pada saat melakukan pemeriksaan secara klinik. Ya, ini adalah pemeriksaan yang sederhana tetapi jangan sampai dilewatkan. Saya mau tanya kepada Beatrice dulu. Beatrice, bisa nyaut Beatrice? Oh, Beatrice nggak ada rupanya. Ya. Ini kawan lama nih Bu Cecilia Parhusi. Bu Cecilia ada? Hadir, Dok. Ya, Bu Cecilia, apakah Ibu punya hewan? Ada, Dok. Namanya siapa? Namanya Nini. Nini. Waduh. Emang dia udah tua hewannya makanya disebut Nini. Hah?
Enggak, Dok. Karena itu diambil dari bahasa bahasa lain terus disingkat. Oh gitu. Oh ya. Kalau tingkah laku yang paling umum dari Nini yang Cecilia tahu apa? Dia itu sering tertidur terus karena dia gecko, Dok. Jadi dia suka sembunyi gitu di gua kecil Oh dia punya di gua. kandangnya. Oh, Iya, gitu. Oh, jadi itu perilaku normal dari Nini. iya, Dok. Jadi, kalau dia melakukan perubahan perilaku selain dari perilaku itu berarti ada sesuatu dengan Nini. Oke. Ini apa? Kucing apa ini? Apa namanya tadi? Di Hamster. Hah? gecko, Dok. Apa? Toke. Gecko. Iya, Oh, mirip toke. tapi bisa bunyi. Enggak, Dok, jarang. Saya hampir tidak pernah mendengar suaranya. Ya, kalau bisa mendengar suaranya itu keajaiban. Karena gecko yang paling bisa bunyi sedunia itu adalah gecko asal Indonesia. Gecko-gecko lain tuh nggak bisa bunyi. Ya, itu kelebihan gecko kita. Ya, terima kasih, Pak James. Silakan, Pak James. Ya, nah ini adalah catatan perubahan-perubahan sikap mental dan perilaku yang mungkin ditemukan pada hewan peliharaan. Yang pertama adalah depresi, ya. Yang kedua letargi, lesu gitu terus. Kemudian yang ketiga tidak merespons. Misalnya Nini dipanggil, diam aja si Nini, ya. Kemudian ada yang stupor. Stupor ini untuk hewan yang sakit yang tertidur terus tidur tidur tidur. Dia akan tersadar kalau dicubit dengan keras. Itu namanya stupor. Kemudian ada yang koma. Koma ini sama juga tertidur kayak pingsan gitu. Walaupun dicubit keras, dia tidak bangun. Itu namanya koma. Nah, kemudian ada yang cemas. Anxiety kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi kita bisa lihat dari wajahnya. Cemas. Kemudian ada hewan yang disorientasi. Misalnya dari satu titik A, dia mau menuju ke titik B, tapi nggak pernah sampai ke titik B. Mau ke titik B, miring, diam sebentar, balik lagi, mau miring lagi, ya itu disorientasi. Ada juga hewan yang hiperaktif. Ada juga hewan yang histeria. Histeria itu apa namanya? Mungkin pakai gonggong-gonggong atau bersuara yang berlebih-lebihan. Kemudian ada juga yang propulsi. Propulsi itu adalah hewan yang eh, membenturkan kepalanya ke suatu benda. Propulsi, ya. Kalau ingat adu domba di Garut, di daerah Garut, nah itu kayak begitulah propulsi. Kemudian ada agresif, ya, hewan berani menyerang manusia yang biasanya tidak menyerang, itu agresif. Pak Jen, silakan. Terus kemudian gangguan mental ini dan tingkah laku umumnya berkaitan dengan uh, otak bagian diensefalon, telensefalon, dan sistem limbik. Ya.
Contoh yang paling populer di bidang kedokteran hewan adalah gangguan sistem limbik pada rabies. Jadi rabies itu virusnya ternyata menyerang sistem limbik. Jadi sistem limbik itu adalah sistem yang membuat hewan menjadi senang atau hewan menjadi pemurung atau hewan menjadi penakut, hewan menjadi agresif. Ya. Rabies mengubah dari hal yang satu ke hal yang lain. Terus karena sistem limbiknya yang mengalami gangguan, terutama. Pak Jim, silahkan terus. Nah, yang pertama sudah. Yang kedua adalah cara berjalan. Jadi, Pak James hati-hati kalau berjalan, ya gayanya jangan diubah-ubah, nanti dikira mengalami gangguan saraf. Ya Pak James. Kemudian tujuannya adalah dalam pemeriksaan cara berjalan ini adalah memeriksa kekuatan dan koordinasi kaki-kaki atau ortopedi. Ya, tadi saya ingat, tadi saya udah cerita tentang petinju oleh Dr. Lewis yang dipukul roboh oleh Mike Tyson. Kemudian ketika dia bisa berdiri, sama wasit dipegangin tangannya, kemudian diangkat ke atas, kemudian dibiarkan apakah dia meleter atau apa namanya jatuh, ya. Harusnya kalau begitu dilepas dia kuat. Nah, itu kalau pada manusia salah satu caranya seperti itu. Kalau pada hewan, pemeriksaan ortopedi itu caranya adalah seperti berikut ini. Mungkin silakan Pak James. Caranya adalah hewan dibiarkan melangkah, ya, dibiarkan saja berjalan-jalan di ruang periksa, ya. Cuma yang harus dihindari adalah jangan lantainya terlalu licin. Kemudian amati saja apa yang dilakukan pada hewan tersebut pada saat berjalan. Ya. Ya. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan kekuatan dan koordinasi ototnya. Ya. Karena kita bisa lihat misalnya, maaf kalau ada nini yang lain, misalnya hewan nini yang lain, pada saat berjalan salah satu kakinya lemah, maka dia akan roboh ke arah kaki yang lemah itu. Atau kalau ototnya tidak dikoordinasi dengan baik oleh syaraf, maka jalannya tidak akan bisa lurus. Ya. Jadi serong ke kiri, sadar, serong ke kanan lagi, serong ke kiri, nah, seperti itu. Ya. Mungkin kalau saudara pernah nonton kartun kayak orang mabok itu, nah, jalannya kan tidak pernah lurus. Ya. Pak Jim, silakan lagi. Terus gangguan berjalan ini bisa juga dialami oleh hewan-hewan yang mengalami gangguan pada kolumna vertebralis. Jadi pada hewan itu mengalami kekerasan karena dipukul oleh orang yang tidak suka pada tulang belakangnya, pukulan benda tumpul atau kontusium, sehingga terjadi geser atau cedera pada sumsum tulang belakangnya atau medula spinalisnya. Hewan yang seperti itu bisa mengalami paresis atau paralisis parsial dan ataksia atau tidak ada koordinasi otot. Jadi jalannya jadi melihat-melihat. Kalau paresis ya mungkin salah satu kakinya diangkat karena lumpuh sebagian. Nah itu akibat
pukulan benda tumpul pada kolumna vertebralis yang tercatat tadi. Oke, terus Pak James, terus. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan reaksi postur. Jadi 1, 2, 3 reaksi postur. Ini reaksi postur ini adalah memeriksa kekuatan sama dengan yang tadi, memeriksa koordinasi yang sedikit menurun pada otot-otot. Pemeriksaan ini memerlukan keutuhan saraf tepi dan saraf pusat. Ya. Saraf tepi masih ingat, saraf tepi, saraf pusat masih ingat. Ya. Terus Pak James. Sebelum melanjut, kita ingatkan saraf pusat itu adalah otak dan medula spinalis. Saraf tepi itu adalah saraf-saraf yang menjalar pada tubuh, baik kaki depan maupun kaki belakang, baik pada daerah toraks atau pada daerah abdomen, ya. Itu adalah saraf tepi. Pemeriksaan pertama adalah wheelbarrowing. Wheelbarrowing ini adalah terutama untuk memeriksa kaki depan. Wheelbarrowing ini kalau saudara pernah ingat atau pernah lihat gerobak sorong oleh yang sering dibawa oleh para pekerja bangunan, jadi punya roda satu, kemudian baknya diisi dengan pasir atau semen, kemudian diangkat lalu disorong ke depan, ke belakang. Itu namanya wheelbarrowing. Jadi pada bidang kedokteran hewan, pemeriksaan seperti itu, mirip seperti itu disebut dengan pemeriksaan wheelbarrowing. Pak James terus. Nah, ini deskripsinya. Yang pertama adalah angkat abdomen atau dua kaki belakang. Ya. Kalau nggak mau kaki belakang, abdomen juga cukup diangkat. Harapannya kaki belakang juga terangkat. Yang kedua adalah hewan dipaksa berjalan dengan kaki depan, ke depan terutama, atau bisa juga ke samping. Jadi setelah kakinya diangkat, kaki belakang, hewan didorong ke depan. Kemudian hewan normal akan berjalan biasa menggunakan kedua kaki depannya. Dan bila tidak normal, jalannya menjadi tidak simetris. Dan kaki depan bisa mengalami knuckle. Knuckle itu, coba tangan saudara diluruskan, kemudian bengkokkan pada pergelangannya. Jadi dari lurus tangan saudara, jangan digenggam, diluruskan saja, sedikit dirapatkan. Kemudian knuckle itu adalah pergelangan tangannya itu membengkok ke belakang. Itu namanya istilahnya knuckle. Pada anjing kan sering juga kita lihat mengalami knuckle. Pemeriksaan ini adalah memeriksa gangguan pada korda spinalis, segmen leher, saraf tepi kaki depan, dan batang otak. Jadi kalau lehernya, kolumna vertebralis mengalami gangguan, maka pemeriksaannya adalah yang pantas adalah wheelbarrowing. Ya. Pak Jim, terus ya kira-kira ini kalau misalnya ini wheelbarrowing, kalau kaki depannya dua-duanya napak ke meja atau ke lantai. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan hopping kaki depan. Hopping kaki depan. Ini gambarnya. Coba terus Pak Jim. Nah, hopping. Ini deskripsinya. Dua kaki belakang diangkat dan badan hewan hanya disangga atau
bertumpu pada satu kaki. Kemudian setelah disanggah satu kaki, hewan dipaksa bergerak ke depan atau ke samping. Lakukan juga pada kaki yang lain. Sebenarnya ini untuk mengetahui lesinya ringan pada korteks sensori motor cerebrum. Biasanya kalau hewan yang mengalami gangguan pada korteks sensori motor cerebrum atau gangguan pada muskuloskeletal, itu walaupun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyangga tubuhnya, dia akan roboh. Ya. Kalau dia memang tidak mengalami gangguan, tidak akan mengalami roboh. Jadi sebenarnya hopping ini juga bisa untuk menentukan apakah gangguan terjadi pada kaki kiri depan atau pada kaki kiri kanan. Ya. Ini adalah tadi berwing, yang berikutnya adalah hopping pada kaki depan. Pak James, terus ini adalah reaksi ekstensor postural thrust. Masih memakai bahasa Inggris, ya. Reaksi ekstensor postural thrust. Pak Jim, lanjut. Cara memeriksanya adalah anjing di atas meja, kemudian skapula di belakang skapulanya diangkat sehingga kaki menjauhi meja atau lantai. Secara perlahan turunkan, perhatikan kaki belakangnya, akan ekstensio, artinya perhatikan paw-pawnya itu. Jadi jemarinya perhatikan. Dia akan, kalau diturunkan, begitu menjelang akan mendarat di lantai atau di meja, itu akan ekstensio atau ngembang kakinya. Ketika sampai di lantai, gerakkan hewan ke depan dan ke belakang. Kemudian periksa kesimetrisan, kekuatan, dan koordinasinya. Itu adalah pemeriksaan ekstensor postural thrust. Jadi diangkat, ya. Oke, ya. Sekarang adalah pemeriksaan selanjutnya. Ya. Coba terus Pak James. Ini adalah hopping pada kaki belakang. Tadi hopping pada kaki depan ada, hopping pada kaki belakang. Gambarnya gambar yang sebelumnya tadi itu. Pak James terus. Ya, ini gambarnya. Berikutnya. Nah, kedua kaki depan diangkat, kalau pada hopping kaki belakang, diangkat dari lantai atau meja. Begitu pula salah satu kaki belakang. Ya. Jadi, hewan disangga dengan satu kaki belakang, dipaksa bergerak ke depan dan ke belakang. Jadi, gambar yang tadi, kurangnya adalah salah satu kaki belakangnya belum diangkat. Itu untuk hopping kaki belakang. Kaki belakang biasanya lebih kaku dibandingkan dengan kaki depan. Jadi agak kurang luwes kalau diperiksa hopping pada kaki belakang. Pak James terus. Nah, sekarang adalah hemi standing atau hemi walking. Jadi berdiri sebagian. Nah, ini hemi standing. Hemi standing itu adalah membiarkan anjing, atau hemi walking, membiarkan anjing berdiri pada satu sisi. Baik, kalau yang ini kan sisi kirinya aja dipakai menyangga, dua kaki. Sedangkan kaki kanannya diangkat. Bisa juga sebaliknya, sisi kanannya yang menyentuh atau menapak lantai atau meja, sisi kirinya yang diangkat.
Nah, terus Pak James. Nah, cara memeriksa hemi walking atau hemi standing tadi sudah disebut, angkat kaki depan dan kaki belakang pada sisi yang sama. Kiri ya kiri dua-duanya, kanan ya kanan. Hewan dipaksa berdiri pada satu sisi. Paksa hewan bergerak ke depan dan ke belakang. Itu pemeriksaan hemi walking. Pak James, terus jika terjadi lesi pada sistem saraf pusat, misalnya lesi pada korteks sensori motor cerebrum, hewan sama sekali tidak mampu melakukan hemi walking pada sisi yang berlawanan dengan lokasi lesi. Misalnya, kalau kita melakukan hemi walking pada sisi kiri, hewannya jatuh, maka cerebrum kanan, khususnya korteks sensori motornya yang mengalami gangguan. Jadi berseberangan, ya, kontralateral istilahnya. Kalau itu posisi otak. Tapi kalau pada korda spinalis, justru kalau misalnya dia roboh di sisi kiri, maka gangguannya terjadi pada kemungkinan pada cordis spinalis sisi kiri. Jadi kalau di hemi walking di kiri roboh, maka gangguan pada korda spinalis sisi kiri atau gangguan pada sensori motor cerebrum sisi kanan. Ya. Pak James, terus Pak James. Sekarang ada pemeriksaan yang disebut dengan placing. Hewan diangkat sehingga keempat kakinya tidak menyentuh meja atau lantai. Kemudian posisikan kaki depan di tepian meja. Ya. Lakukan pada kedua kakinya atau salah satu kaki. Contoh kaki depan lah ini ya. Bisa kedua kaki depan kiri dan kanan, atau kaki depan kiri saja, atau kaki depan kanan saja. Hewan normal akan tahu posisinya. Artinya, kalau ditaruh di tepi meja kakinya, dia pasti tidak akan melangkah ke depan. Dia pasti akan berusaha memundurkan dirinya supaya lebih stabil dan tidak jatuh dari meja. Ini pemeriksaan namanya placing. Jadi kita memeriksa apakah hewan itu tahu posisinya di dalam ruang pemeriksaan. Oke, terus Pak James. Nah, pemeriksaan placing bisa juga dilakukan dengan membuat anjing itu berdiri di atas meja, tapi kaki depan salah satu kaki depannya dibuat pau atau kaki depannya itu dibuat knuckle, ya, knuckle, kemudian dilepaskan, kita paksa knuckle salah satu kaki depannya, kemudian dilepaskan. Nah, hewan yang baik keadaannya, dia akan mengembalikan posisi pau dari anjing itu atau jari-jarinya itu ke posisi normal. Nah, pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah anjing menyadari dirinya atau menyadari posisinya
di dalam suatu ruang. Jadi anjing berdiri di atas meja, kaki depannya salah satu dibuat knuckle, jadi paunya itu dibengkokkan sehingga tubuhnya itu disangga oleh 3 kaki dan 1 kaki disangga oleh paunya. Anjing yang normal itu akan mengembalikan paunya ke posisi semula sehingga dia disangga oleh keempat kakinya. Nah, itu juga disebut pemeriksaan placing, mengetahui dirinya berada di mana di dalam suatu ruangan. Pak James terus. Nah, reaksi tegangan leher. Caranya sangat mudah. Jadi anjing duduk di meja, tengkurap di meja, berdiri juga boleh. Kepalanya dibengkokkan ke atas, diekstensiokan ke atas, hingga lubang hidungnya betul-betul menghadap ke dorsal. Normalnya kan lubang hidung anjing itu menghadapnya ke kranial. Sekarang dia menghadap ke atas. Nah, perhatikan, kalau anjing diposisikan seperti itu, sendi-sendi kaki depannya juga akan mengalami ekstensio. Ya. Yang tidak normal adalah sendi depannya mengalami fleksio. Jadi kepalanya diangkat, terus diangkat. Perhatikan kaki depannya, apakah sendi yang ada di kaki depannya itu fleksio atau ekstensio. Normal adalah sendinya tetap lurus. Itu adalah reaksi tegangan leher namanya. Pak James terus. Pak James terus. Nah, terus Pak James. Nah, sekarang ada pemeriksaan reaksi posisi proprioseptif. Ini adalah memeriksa apakah hewan bisa merasakan. Memeriksa apakah hewan bisa merasakan posisi. Terus Pak James. Oh, ini gambar paunya di knuckle untuk pemeriksaan yang tadi. Pak James terus. Nah, ini adalah untuk memeriksa apakah hewan mengalami kelumpuhan sebagian atau tidak. Caranya hampir sama dengan yang tadi, yang sudah disebutkan tadi. Jadi tubuh hewan disangga dengan dorsal paw. Jika proprioceptnya normal, hewan akan mengembalikan kakinya yang paw itu, atau kakinya yang knuckle itu, ke posisi awal. Nah, kalau hewan mengalami kelumpuhan sebagian, hewan itu tidak bisa mengatasi knuckle-nya ini. Hewan di knuckle ya tetap aja knuckle, karena dia lumpuh sebagian. Ya. Oke. Pak Jim, terus. Wah, sekarang pemeriksaan saraf spinal yang keempat. Pemeriksaan saraf spinal dievaluasi dengan 1, memeriksa tegangan dan ukuran otot. Ya. Hanya kalau saudara siapa ya, saudara Wiku aja yang kelihatan di sini. Saudara Wiku pengen memeriksa anjingnya. Kalau memeriksa tegangan
dan ukuran otot. Misalnya anjingnya berdiri, kalau masih ingat posisi otot bicep brachinya, kan kita bisa pegang tuh bicep brachinya langsung dengan kedua tangan kita, kiri dan kanan. Maka langsung dapat diperiksa ukurannya dan ketegangannya. Juga dapat diperiksa apakah yang satu lebih tegang, apakah yang satu lebih kendor. Kemudian yang kedua adalah memeriksa refleks spinal. Pada hewan, anjing, kucing, refleks spinal yang paling terkenal atau yang paling bisa dimunculkan pada hewan itu adalah refleks patella. Jadi dengan memukul tendo patelanya, maka sendi lutut itu akan ekstensio. Kemudian juga dilakukan dengan memeriksa sensasi kutanius. Jadi apakah kulit-kulitnya itu bisa merasakan rangsangan nyeri atau tidak. Caranya adalah dengan menusuk dengan jarum atau mencubitnya. Pak Jim terus. Nah, alat-alat yang diperlukan untuk pemeriksaan neurologi yang tahap 4 ini adalah yang pertama adalah fleximeter atau palu perkusi, palu perkusi. Ya. Yang kedua adalah lampu senter. Ya. Yang ketiga adalah peniti yang masih tajam. Yang keempat adalah ada arteri clamp, menjepit. Kalau nggak punya arteri clamp, saudara kan biasa mencubit itu, ya, gunakan cubitan itu boleh juga. Ya. Ini alat-alatnya. Oke. Nah, tegangan otot tadi sudah diceritakan, dilakukan dengan memanipulasi setiap kaki. Hasilnya bisa dikatakan kalau dia kendor disebut dengan hipotonik, kalau dia biasa disebut dengan normal. Jadi mohon saudara itu biasa memegang otot anjing pada posisi yang sama. Atau misalnya pegang otot bicep brachiae, ya dua-duanya bicep brachiae kiri kanan. Atau mau pegang tricep brachiae, ya dua-duanya pegang kiri kanan. Atau mau memeriksa otot gastrocnemius, ya gastrocnemius kiri kanan yang pegang. Atau mau pegang quadriceps femoris, ya dua-duanya dipegang kiri dan kanan. Atau semitendinosus atau semimembranosusnya, ya. Atau bisa juga kalau kuda itu pada otot supraspinatusnya kiri dan kanan. Jadi di scapula itu kan ada spina scapula, ya, di atasnya itu namanya otot supraspinatus, di bawah spina namanya supra, lawannya supra apa ya? Oh, ya spinatus, otot spinatus bagian bawah. Ya. Saya lupa namanya, supra sama infra kali ya, infraspinatus. Ada juga yang disebut dengan hipertonik, terlalu tegang, hipertonik ya. Nah, ini ada catatannya, penyakit pada LMN, lower motor neuron, itu umumnya menyebabkan hipotonik. Sedangkan pada upper motor neuron itu menyebabkan hipertonik. Jadi kalau penyakit terjadi pada otak besar itu hipertonik akibatnya. Sedangkan kalau di luar otak besar itu adalah hipotonik. Pak Jim, silakan terus. Nah, sekarang refleks patella. Ini harus saudara pelajari dengan benar, karena ini adalah refleks yang bisa dimunculkan pada anjing. Saudara bisa belajar pada lutut saudara sendiri atau pinjam lutut teman saudara untuk dipakai mempelajarinya. Jadi kalau hewan anjing itu hewan dibaringkan ke samping, ke lateral atau rebah ke samping dan dalam posisi rileks. Tidak boleh memeriksa refleks patella
kalau kakinya tegang, nggak boleh, harus rileks. Nah, saudara tandai tendo patella, tendo tempurung lutut, diketuk dengan palu perkusi, ya. Kalau sudah ada tahu tendonya diketuk, kali aja, ya. Refleks patella yang positif ditandai dengan ekstensio pada sendi lutut. Jadi kalau kita duduk di bangku atau di meja, kaki kita bebas, kemudian tendonya diketuk, maka kalau positif kaki kita akan seperti bergerak ke depan. Nah, pemeriksaan refleks patella itu adalah memeriksa nervus femoralis dan chorda spinalis segmen lumbal 4 sampai lumbal 6. Ini yang diperiksa adalah saraf nervus femoralis dan saraf pusat chorda spinalis segmen lumbal 4 sampai lumbal 6. Itu untuk refleks patella pada hewan, anjing atau kucing. Pak James terus. Nah, ini gambarnya kira-kira. Ini gambarnya, ingat salah, kakinya itu nggak boleh dipegang, dibiarkan saja. Ya, kalau dipegang nanti agak mengganggu pemunculan refleks patellanya. Silakan Pak James. Ya. Nah, refleks patella oleh para ini juga diberi skor, ya. Diberi nilai 1 sampai 5. Terus Pak James. Ini refleks flexor pada kaki belakang. Terus Pak James, terus pelajari sendiri refleks flexor kaki belakang juga terus. Jadi prinsipnya pemeriksaan refleks itu adalah memeriksa saraf tepi dan saraf pusat, terutama adalah medula spinalis. Terus Pak James. Ya, terus ini refleks semua, prinsipnya sudah sudah diketahui dan yang paling penting adalah refleks patella. Terus ya, terus ya, terus nah, sekarang adalah refleks saraf kranialis. Ya, yang ada 12 sudah dibantu oleh Pak Wiku tadi menyebutkan, ya. Kita mulai Pak Jim terus. Jadi pemeriksaan refleks nervus kranialis ini adalah berkaitan dengan tingkah laku, perhatian terhadap sekitar, kemampuan melihat dan melacak benda, kemampuan mendengar, postur, dan cara berjalan. Coba terus. Nah. Jadi secara umum pasien dibiarkan bebas di dalam ruang periksa. Kemudian pemeriksa hanya mengamati apakah ada tanda-tanda saraf yang terlihat. Dari saraf 12, dari sejumlah 12 saraf yang sudah disebutkan oleh Pak Wiku tadi, biasanya gangguan saraf kranialis itu bersifat ipsilateral, kecuali nervus kranialis 2 dan nervus kranialis 4 yang bersifat kontralateral.
Kalau kontralateral itu artinya kalau gangguan saraf muncul di sisi kiri, maka gangguan itu terjadi di sisi kanan otak. Itu namanya kontralateral. Ya, hanya pada nervus kedua dan nervus keempat. Sedangkan kalau yang lainnya itu ipsilateral. Kalau gangguannya di kiri, yang terganggu adalah di pusatnya, di batangnya itu, di batang otaknya itu yang adalah yang di kiri. Kiri gangguan, maka kiri juga yang di atas. Kanan gangguan, kanan juga yang di atas. Kecuali nervus cranialis 2 dan 4. Terus ya, ini nervus cranialis yang sudah disebutkan oleh Bapak Wiku tadi, ya, dari nomor 1 sampai nomor 12. Kalau ada yang menyebutkan nomornya, suka silakan. Kalau ada yang menyebutkan nama latinnya, biar lebih gaya, silakan. Ya. Terus, sekarang dimulai dengan nervus olfactorius. Ya. Jadi, nervus olfactorius itu kalau nggak salah dia untuk mengendus. Jadi pemeriksaannya adalah memberi bauan yang menyengat di dekat cuping hidungnya. Ya, bisa makanan yang enak atau bisa alkohol juga yang sangat menyengat. Ya. Jika anosmia atau tidak bisa mengendus, bisa juga karena terjadi pada lobus olfactorius, ya, pangkalnya, atau kerusakan pada mukosa hidung. Itu nomor 1. Nomor 2, nervus okuler. Ya. Ini memeriksa daya penglihatan anjing atau kucing. Jadi caranya adalah lewatkan bola kapas di depan matanya. Apakah hewan itu bisa melihat atau bisa mengikuti bola kapas yang kita lewatkan? Itu cara pertama. Yang kedua adalah menis. Menis itu adalah mencolok mata hewan dengan benda, misalnya bisa dengan pipet, tapi ujungnya pastikan tidak tajam. Kalau nanti terjadi kecelakaan, supaya mata hewan tidak mengalami cedera. Jadi arahkan dengan cepat benda tumpul itu ke arah mata. Dia berkedip atau tidak. Pastinya berkedip. Itu namanya menis. Jadi ancaman memeriksa mata dengan ancaman. Kemudian ada pupilari light reflex. Jadi refleks pupil terhadap cahaya. Sinari saja pupilnya. Kalau pupilnya itu mampu mengecil, nah itu bagus. Kalau misalnya pupilnya besar, kemudian sinari tetap besar, nah itu terjadi gangguan. Ya, itu PLR, pupillary light reflex. Terus Pak, nomor 2, nah ini nomor 3, nomor 4, nomor 6. Ya. Diperiksa dengan melihat posisi bola mata. Biasanya ada anjing yang jereng, ya, atau strabismus. Ini fungsi saraf 346 ini yang mengalami gangguan. Apakah ada nystagmus? Jadi matanya bergerak-gerak ke atas, ke bawah, kiri, kanan, atau memutar. Kepalanya sebelum itu digoyang-goyangkan dulu. Jadi pegang kepalanya, goyang-goyangkan. Jangan dengan kasar, pokoknya digoyang aja. Goyang-goyang, didiamkan. Apakah matanya masih diam atau malah bergerak-gerak? Ini pemeriksaan mata. Terus Pak James. Nah sekarang nervus trigeminus. Jadi saudara pilin kapas atau tisu,
kemudian sentuh kelopak mata atau lubang hidungnya. Dia nggak suka pasti berkedip atau bersin, ya. Itu fungsi sensoriknya. Fungsi motoriknya, apakah ada dropping jaw? Dropping jaw itu adalah mandibulanya tidak mampu dikatupkan. Jadi anggap aja terus hewan itu ya seperti rabies. Kemudian bisa juga hewan diberi makanan. Kalau misalnya dia mampu mempertahankan makanan di dalam mulutnya, itu bagus berarti trigeminusnya. Kalau pada rabies, karena dia tidak mampu mengatupkan mandibulanya, maka air liurnya meleleh keluar. Kemudian perhatikan apakah terjadi atrofi pada otot temporalisnya. Kalau nggak salah otot temporalis ada di atas bola mata. Kalau ototnya itu ada salah satu yang kurus, maka itu terjadi gangguan pada trigeminus. Terus Pak James, sekarang nervus facialis. Balik Pak, nervus facialis. Nervus facialis Pak James. Ya, terima kasih. Jadi ada dua unsur juga di sini, ada sensorik merasakan, ada unsur motorik atau penggerak. Jadi Pak James gunakan tisu atau kapas yang dipilih, kemudian sentuh korneanya. Ya. Kalau korneanya bagus, maka fungsi facialisnya baik. Kalau punya atropin boleh juga dipakai atropin sedikit, ada tisunya. Kemudian sisi motorik daripada nervus facialis itu bisa diperhatikan bibir dan pipi. Apakah bibirnya jatuh atau tidak? Kalau bagus berarti tetap ada pada kedudukannya. Apakah ada sisa makanan yang terselip antara gigi dan pipi? Nah, kalau banyak makanan terselip di situ, berarti nervus facialisnya kurang bagus, ya. Terus Pak, yang ke-8, nah, nervus acoustic vestibular. Ini fungsi sensorik semua. Jadi, yang pertama adalah periksa dengan cara biarkan anjingnya, misalnya menghadap, misalnya Pak James di depan anjing, menghadap Pak James. Maka timbulkan suara di belakangnya, di belakang kepala anjing. Ya. Jangan di depannya. Timbulkan suara. Kalau dia merespon, nah berarti acousticus vestibularisnya baik. Nah, perhatikan apakah juga ada gerakan nystagmus atau mata bergerak-gerak, terutama yang ke lateral. Kalau tidak ada, berarti fungsi ini bagus. Pak James, terus sekarang yang ke-9. Glossofaring. Ya. Jadi caranya adalah menimbulkan gag reflex. Kalau saudara tadi pagi sikat gigi, kemudian ujung sikat giginya menyentuh farinx, kemudian saudara seperti melakukan gerakan mau muntah, itu adalah namanya gag reflex. Pada anjing juga bisa dilakukan seperti itu, jadi sentuh faringnya dengan benda tumpul, pastikan tidak menciderai. Nah, kalau dia melakukan gerakan seperti muntah, itu gag refleksnya masih bagus. Nah, sekarang nervus 10, nervus vagus. Apakah hewan mampu menelan? Jadi dikasih makanan. Apakah dia mampu menelan? Kemudian apakah dia mampu mengambil makanan yang ada di depannya
Nah, itu memeriksa fungsi nervus vagus. Ya. Juga di pencernaan juga nanti bisa diperiksa. Pak James terus. Nah, ini nervus aksesorius jarang bisa diperiksa pada hewan. Responnya tidak mudah untuk dimunculkan. Makanya jarang diperiksa hewan. Nervus yang ke-12. Pak James. Nah, ini namanya nervus hipoglosus. Cara memeriksanya adalah anjing diperhatikan mulutnya, apakah lidahnya itu berada pada keadaan posisi yang normal. Artinya lidah itu lurus ke depan. Ya, kalau yang tidak normal, lidahnya itu bisa keluar ke samping kiri atau ke samping kanan. Yang lain adalah apakah dia mampu menelan makanan. Ya, itu untuk memeriksa nervus hipoglosus. Kalau lumpuh, ya makanan tidak bisa ditelan, kemudian lidah tidak bisa digerakkan, ya. Nah, kadang-kadang hewan lumpuh sebagian satu sisi nervus vagus, ya. Maka lidahnya akan tertarik ke samping ke nervus vagus yang normal, ya. Jadi misalnya kalau saudara temukan anjing menghadap Pak James tadi, tetapi lidahnya meler ke arah kiri anjing, maka yang bagus adalah nervus vagus kiri. Nervus vagus kanan mengalami gangguan. Pak James terus. Sekian. Terima kasih kepada teman-teman. Ada 73, tadi 74, atau mungkin lebih tadi yang sudah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat pada pemeriksaan neurologi. Ya, pemeriksaan ini, maaf, materinya cukup panjang. Saya berharap saudara bisa berlatih dengan mandiri atau pada praktikum nanti dibimbing oleh Pak Krisna atau Pak Suwate. Ya, terima kasih sekali lagi buat James dan kawan-kawan semua yang tadi sudah membantu di dalam proses kuliah hari. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang. Terima kasih.